hasil teh udah nyoba belum? Programming itu harus dibiasain ya. Jadi kalau Anda sendiri tidak punya antusiasme ke sana, dijamin gak bakalan bisa gitu. Ya. Ya kalau memang niatnya bisa harusnya nyoba, minimal nyoba lah. Kalau error nggak masalah, biarin. Dulu juga saya diketawain kok. Ketika saya belajar komputer saya mungkin paling telat dulu. Tapi orang lain nggak nerusin, kalau saya nerusin gitu. Orang lain belajar di sekolah doang, saya sambil ngerental gitu. Sehingga ya lebih tahulah dikit dari orang lain. Oke. Kita cobalah ya beberapa ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, ini yang menurut saya paling sederhana adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program yang akan memeriksa sebuah tahun apakah kabisat atau enggak. Umumnya orang Indonesia cuma tahu definisi kabisat adalah tahun yang kelipatan 4. Ya. Jadi orang Indonesia mah cuma gini taunya, umumnya yang taunya cuma gini ya. Tahun, Anda lihat dulu sajalah ya. Integer kan, input, tahun gitu ya. Nih versi orang Indonesia ya. If tahun kelipatan 4, apa tandanya kelipatan 4? Kalau dibagi 4, sisanya 0. Ini kelipatan 4. Kelipatan 2 ya kalau dibagi 2 sisanya 0. Kelipatan 5. Kalau dibagi 5 sisanya 0. Print. Oke. Ini tahun, ini kabisat. Else print tahun. Ini bukan tahun kabisat. Nah, ini versi orang Indonesia nih. Umumnya orang Indonesia tahunya cuma segini-gininya. Ya. Banyaknya yang tahu seperti ini, ya, banyak tahunya seperti ini. Saya coba run. Ya. Di sini 1996 kelipatan 4, sorry ya, ada yang kurang nih. Titik format tahun. Anda harus punya definisi yang jelas ya, full definition. Tahun 1996 kabisat. Ya, karena 1996 memang kelipatan 4. Run, tes lagi, tahun 1998. Nah, ini jelas, 2 tahun setelah 1996. Ini bukan tahun kabisat. Nah, run, tes. Tahun 2004. 2005 itu mah ya, jelas bukan kabisat. Ya, tahun 2004. Disebut kabisat. Nah, saya punya pertanyaan nih. Ya. Kalau tahun 2100 itu kabisat bukan? Habis dibagi 4? Habis dibagi 4 enggak? Habis. Ratusan kok, ratusan kan pasti habis dibagi 25.
Ini disebutnya tahun kabisat oleh program Anda yang ini. Oleh program yang ini, tahun 2100 itu disebut kabisat. Kenapa? Karena dia kelipatan 4. Tapi lihat nih buktinya. Ya. Jadi kalau saya jalan-jalan ke sini ke tahun 2100, mana 2100? Nih 2100 bulan Februari, Anda lihat, ada nggak tanggal 29? Nggak ada, berarti ini bukan tahun kabisat. 2100 bukan tahun kabisat, 2200 bukan tahun kabisat, 2300 bukan tahun kabisat. 2400 baru kabisat lagi. Itu sejak tahun 2000 kabisat, 2100 enggak, 2200 enggak, 2300 enggak, 2400 kabisat. Jadi kalau tahunnya bukan ratusan, perhatikan ya. Kalau tahun bukan ratusan tapi habis dibagi 4, itu kabisat. Kalau bukan ratusan tapi habis dibagi 4, itu kabisat. Atau kalau ratusan, itu tahunnya harus juga habis dibagi 400. Ya, tahun 2000, 2400, 2800 itu kabisat. Ratusan yang lain bukan kabisat. 1900 bukan kabisat. Oke, ya. Jadi definisinya apa nih tadi tahun kabisat? Tahun kabisat definisinya satu adalah ya tahun bukan ratusan yang tahunnya kelipatan 4 atau ini yang keduanya nih, tahunnya ratusan tapi juga kelipatan 400. Jadi boleh definisinya yang ini. Kalau dia ratusan cukup dibagi 4, maka dia kabisat. Atau tahunnya ratusan tapi juga kelipatan 400. Terjemahin ke bahasa Indonesia, tahunnya bukan ratusan. Apa tahun bukan ratusan? Tahun kalau dibagi 100 bukan kelipatan ratusan. Tidak 0. Ini bukan ratusan. Ya enggak? Karena kalau habis dibagi 0 itu ratusan. N tapi yang tahunnya kelipatan 4 sama dengan 0. Nah, ini definisi pertama. Atau untuk memastikan ini kurungin dulu deh, biar ini dijalanin duluan gitu. Biar ini dianggap satu blok. Ini saya nulis ke sana nggak enakan ya. Nah, makanya saya akan pindah baris nih. Backslash di sini ya. Atau apa nih? Tahunnya ratusan. Gimana tuh tahunnya ratusan? Tahun kalau dibagi 100 sisanya 0. N kelipatan 400. Tahun dibagi 400 sisanya 0 juga. Nah, ini definisi yang lengkap dari sebuah kabisat. Nah, ini apa nih garis ini? Ini seharusnya dibuat satu baris oleh Anda, ya. Tapi kan nggak enak ngelihatnya kalau sampai repot gerakin scroll bar, ya. Jadi pindahin saja. Nah, jadi inilah definisinya, ya. Jadi ini, if ini
Sebenarnya bahasa Indonesianya ya ini gitu. Nah, Anda sebagai programmer itu harus punya dulu definisi yang jelas. Karena kalau ilmu Anda cuma yang tadi, cuma tahunnya kelipatan 4, nanti kalau program Anda masih jalan di tahun 2100, nganggapnya ada Februari 29. Padahal nggak ada. Oke, silakan nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini versi lengkapnya. Silakan Anda tes, ya. Jadi tahun 2000 kabisat, ya. Tahun 2100 bukan kabisat. 1996 kabisat. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nah, definisi wajib ngerti, wajib tahu dulu. Ya. Jadi kalau Anda ingin nyuruh komputer bisa memasak, Andanya harus bisa masak dulu. Jadi manualnya itu programmer harus ngerti duluan. Karena dia yang akan menerjemahkan ke source code. Oke, ini yang kabisat. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini tanda kurung hanya untuk apa sih? Memastikan bahwa ini dulu dikerjakan, baru di OR, kemudian ini gitu. Ya, lihat kelihatan kok jodohnya tuh, ya. Kalau pakai tools kelihatan jodohnya. Mangga, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, ini Anda baru belajar if. Nah, minggu depan kita ke pengulangan. Bagaimana komputer melakukan sesuatu berulang kali. Ya, semoga nggak kecapean komputernya ya.
Oke, semangat. Ada yang mau tanyakan? Ini anaknya sebenarnya satu baris sih ya, cuma nggak enak aja ngelihatnya kok. Ya. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, Ya. maaf Pak, boleh diulang cara ininya, cara ngebacanya Pak. Apa? Cara ngebaca itunya. Baca apa? Itu yang tahun dibagi 100. Nih versi bahasa Indonesianya ya. Ya. Jika tahunnya bukan kelipatan 100 dan tahunnya kelipatan 4. Nah, ini yang baris pertama, ya. Atau tahunnya kelipatan 100 dan tahunnya kelipatan 400. Nah, ini bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia dari ini. Jadi kalau tahunnya bukan kelipatan ratusan tapi kelipatan 4, dia kabisat. Atau tahunnya kelipatan 100 tapi juga kelipatan 400. Jadi harus dua-duanya terpenuhi nih yang ini. Kalau ratusan harus 400-an. Kalau dia bukan ratusan cukup kelipatan 4. Ini milih. Atau gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, terima kasih Pak. Ya. Sering ya, sangat sering Anda diminta untuk ngecek ganjil genap kelipatan 5, kelipatan 6 gitu. Kelipatan 10. Naon itu, naon? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kedua, ya, kalau tidak ada pertanyaan, nah, Anda diminta untuk memvalidasi tanggal. Ya, nah ini sangat penting nih, apalagi kalau nanti Anda punya aplikasi yang ada inputan tanggal. Anda mau nerima tanggal 30 Februari, kalau ada yang input iseng 30 Februari gitu, boleh nggak nginput 29 Februari di tahun bukan kabisat? Boleh nggak tanggal 31 April? Ada yang tahu nggak April boleh nggak 31? Sampai 30 Pak. Januari, Februari, Maret, April, yang nongol itu 31. Bawahnya 30. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember. Ini ngapalinnya. Loh gimana ini dikomputerin? Nah kita pakai ya. Inputannya apa nih? Inputannya tanggal, bulan, dan tahun.
Bagaimana pemeriksaan? Nah, pemeriksaannya adalah bulan hanya valid kalau bulannya itu 1 sampai 12. Nggak boleh ada yang ngisi 0, bulan 0 atau bulan 13. Kemudian, nah, tanggalnya harus berada di antara 1 sampai tanggal maksimum. Nah, tanggal maksimumnya beda-beda. Ya, tanggal maksimumnya 31 untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan Desember, itu maksimumnya 31. 30 untuk bulan April, Juni, September, November, dan 28 untuk bulan 2, kecuali kalau kabisat karena maksimumnya 29. Kalau tahunnya, ya tahun siap berapapun silahkan kan. Tahun 2100 boleh-boleh aja. Tahun 6700 mangga gitu. Nggak, memang valid ya. Mungkin aja ada. Oke, berarti yang pertama adalah kita buat inputnya dulu kan. Nah, inputnya gimana nih? Saya anggap gini saja ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Nah, saya anggap gini aja ya. Tanggalnya tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 17, bulannya bulan 11, tahun 2021. Ya, ngehemat baris, satu barisin aja lah ya. Nanti baru kalau udah benar, if kita udah benar, maka baru ini inputan dari user. Supaya cepat aja, supaya ngetes nggak ngisi data lagi. Oke, menurut Anda apa yang harus dicek duluan? Tahun udah pasti integer lah gitu. Pertama bulan dulu loh. Kenapa? Karena tanggal itu tergantung bulan. Kapan disebut tanggal valid? If bulan lebih besar, lebih kecil sama dengan 12, and atau ginilah lebih enaknya ya. If 1 itu lebih kecil sama dengan bulan, bulan itu lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini kalau valid ya. Berarti else-nya adalah langsung aja tulis di sini. Tanggal tidak valid. Bulannya salah, ya. Jangan terlalu jauh lah, segini aja. Ada yang mau tanyakan? Berarti di sini itu kalau bulannya benar. Kalau bulan benar ngapain? Nah, cek tanggalnya. Gitu kan? Nah, cek tanggal nggak bisa kalau kita belum tahu maksimumnya. Berarti cari dulu maksimum tanggal untuk setiap bulan. Makanya di sini if dulu nih. If bulan sama dengan 1, or bulan sama dengan 3, or bulan sama dengan 5, or bulan sama dengan 7, or. Nah, pindah baris dulu deh. Ya. Or bulan sama dengan 8, or bulan sama dengan 10, or bulan sama dengan, sama dengannya sama dengan 2 kali ya. Tuh, langsung dikasih merah tuh karena salah ya. Nah, kalau bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, maka maksimum tanggal adalah 31. 31 ya. Else, nah, else-nya bukan else ujung sini loh ya. Else-nya sesuaikan dengan if yang di atasnya. Else-nya masih ada kemungkinan lain lagi loh. Kalau 30 sama kalau 28, berarti ini jangan else dulu tapi elif. Kalau bulannya 2, maka
bulannya sama dengan 2, maka maksimum tanggal sama dengan 28. Pak, nanti gimana kalau kabisat? Nanti dulu. Ya. Nah, ini else-nya kalau selain 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 2, maka maksimum tanggalnya 30. Nah, ini belum benar nih. Maksimum tanggal itu kalau tahunnya bukan kabisat. Nah, berarti di dalam sini ada if lagi. If tahun kabisat, maka maksimum tanggalnya 29. Else maksimum tanggalnya 28. Oke, paham ya? Nah, ini kita ganti dengan yang tadi. Kapan sebuah tahun disebut kabisat? Kalau tahun dibagi 100 bukan 0, n tahun dibagi 4 sama dengan 0. Atau tahunnya ratusan dibagi 100 sama dengan 0. N tahunnya kalau dibagi 400 juga 0. Maka maksimum tanggalnya 29. Ya. Nah, di sini ya. Di sini dipastikan kita punya maksimum tanggal. Nah, kapan tanggal disebut benar? Kalau tanggal lebih besar dari 1, tapi tanggalnya lebih kecil sama dengan maksimum tanggal. Maka jangan tanggal tersebut lah ya, tulis aja angkanya. Tanggal, variabel bulan, variabel tahun, variabel valid. Titik, format dari tanggal, bulan, tahun. Else, maka kita tulis bahwa print tanggal ini tidak valid. Nah, ini juga lebih enak ditulis seperti itu ya. Tidak valid. Tuh, ya. Nah, dengan ini Anda ngajarin komputer. Komputer ini loh aturan untuk ngecek tanggal. Kalau ada yang input tanggal di luar ini, tolak. Kita coba ya. Tuh, 17 bulan 11 2021 valid. Coba sekarang tanggal 32 bulan 11. 32 bulan 11 tidak valid. Jangankan 32. 31 November aja tidak valid. Kalau 30 valid. Nah, sekarang kalau bulan 2 nih. Bulan 2 tanggal 28 2021 valid. Tanggal 29 tidak valid karena bukan tahun kabisat. Tuh, jadi komputer bisa tahu sekarang mana tanggal yang beneran ada, mana tanggal yang enggak.
Ini baru main if doang. Nah, kalau ininya sudah benar, baru nanti tanggalnya diinput oleh user. Oke, coba dulu silahkan ya. Makin sana makin kecil tulisan dari saya ya. Makanya makin ke depan andanya. Ini kalau Anda udah ngerti bahasa Python-nya, ini cerita ya. Ini cerita yang harus dijalankan, prosedur yang harus dijalankan oleh komputer.
Ya, Yang kayak ini kenapa nggak bisa di run ya Pak? kenapa? Nggak bisa di run. Coba share ya. Sorry ya. Coba sharing, mangga. Itu apa tuh titik koma? Oh, kamu jangan, ini nama file jangan pakai spasi. Nama file. Ya, copy dulu isinya, buat file baru aja deh. Validasi tanggal. Itu masih PY intinya. Run lagi, run, pilih. Itu runnya masih PY itu. Pythonnya gitu nggak nemu itu. Coba new project deh. New project, coba new project. Copy dulu, new project. Oke, coba. Sip, yang this window boleh, new window boleh. Sharingnya nggak kelihatan ya. Sharingnya desktopnya, jangan aplikasinya. Coba aja lah. Bisa, bisa. Bisa nggak? Yang ini sharingnya nggak kelihatan ya. Sharing lagi. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak?
Yuk, sharing lagi enggak? Ini mah enggak kayaknya ya. Nggak bisa, Pak. Ya? Nggak bisa. Ya, tadi itu Python-nya nggak ketemu. Anda install ulang Python, ganti versi atau gimana? Masih yang kemarin. Oh iya, dia nggak nemu Python-nya. Tadi merah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa ini? Jam 9 lebih 5. Wah, sempatlah satu lagi lah. Ya? Ngitung tiket? Buat sendirilah itu mah ya. Gaji? Ya, buat sendiri lah ya. Oke, mungkin ini nih. Oke, coba main apa sih ini teh istilahnya? Sweet. Ya, sweet manis. Ya, sweetan gitu ya, gunting kertas batu gitu ya. Nah, cuma mainnya sama komputer. Nah, sekarang pertanyaannya, di otak Anda itu kapan Anda milih kertas? Kapan Anda milih gunting? Kapan Anda milih batu? Ada ketentuannya enggak? Enggak ada ya. Karena itu dilakukan secara acak. Nah, kita lakukan secara acak juga di komputer. Ya. Oke, ini modalnya ya. Saya pakai idle dulu nih buat nyoba. Ya, karena kan ini interaktifnya nih. Nah, perhatikan. Anda harus import dulu. Ya, import modul namanya random. Nah, kalau Anda ingin merandom angkanya angka bilangan bulat, Anda gunakan random titik ran in. Random integer. Nah, di sini ada ketentuannya A, B. Jadi parameternya 2. A sama B, A-nya itu titik angka bawahnya, B-nya titik atasnya. Jadi kalau Anda pengen random 5, 1 sampai 5 tinggal tulis gini. Enter, dapat 4 tuh. Dapat 4, dapat 1, dapat 3, dapat 4, dapat 5. Sekarang dapat berapa nih? 4. Ya namanya juga random. Ya. Nah, kalau Anda ingin randomnya random kemungkinan 0 sampai 100% gitu ya. Nah, Anda gunakan random titik random. Nah, ini akan mereturnkan 0 sampai 1, tapi pecahan. Ya. Tuh, setiap run beda-beda. Ya. Nah, tapi yang kita pilih kan yang kita random main sweetan itu bukan angka. Boleh juga sih angka 1, 2, 3 gitu. Kalau 1 gunting, kalau 2 kertas, kalau 3 batu gitu. Boleh. Tapi juga random itu menyediakan yang namanya choice. Random titik choice. Nah, pilihannya apa saja? Gunting, kertas, batu. Nah, ya, oke, saya ke atasin dulu deh, ya. Nah, random lagi G, random lagi G, random lagi B, random lagi B, random lagi K, random lagi K, G.
Nah, oh jadi komputernya disuruh ngerandom berdasarkan pilihan yang ada di sini, suruh milih. Oke, kita implementasikan ya. Ya, yang ginian mah lewat lah ya. Import random. Nah, berarti pilihan komputer didapat dari mana nih? Random choice dari pilihan gunting, kertas, batu. Nah, kalau Anda ingin nyoba ditampilkan, ini versi cheatingnya ya, versi cheatnya. Jadi pilihan si komputer ditampilkan. Nanti mah jangan ya, supaya adil ya. Komputer. Jadi kalau saya run, tuh komputer sekarang milih K katanya ya. Saya run lagi K, saya run lagi B, saya run lagi B, run lagi B, G ya. Nah, oke, kalau udah terbukti ya udah tutup. Ya, kecuali Anda pengen menang terus ya. Tampilkan. Nah, sekarang pilihan komputer gimana? Pilihan manusia gimana? Player didapat dari input. Pilihan Anda G, K atau B. Tanda tanya ya. Oke, itu inputan ini. Nah, supaya simpulan player. Nah, supaya player tahu apa yang harus dia lakukan, tulis di sini. Print. Ya. Komputer telah memilih. Sekarang giliran Anda. Pilihan Anda. Oke. Sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau Anda lihat dari sini berapa kemungkinan? Ya, ini bisa player nih, yang ini player, yang atas player, yang pinggir komputer. Ada 9 kemungkinan. Nah, kita buat semua kemungkinannya. Pertama, jika komputernya, sorry ya, ini tambahin upper supaya apa yang diinputkan user dikapitalin. Ya, takutnya ngisinya B kecil, G kecil gitu ya. Nah, jika komputer milihnya G, jika komputer milihnya G, N player milihnya apa dulu nih? G juga gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, print. Komputer memilih gunting. Draw. Itu ya. Else if, karena kemungkinannya masih banyak. Komputer sama dengan G dulu deh habisin ya. N playernya sama dengan K. Nah, kalau playernya milih K, komputernya gunting, maka komputer memilih gunting. Anda kalah ya. Else if komputernya masih G and playernya batu, maka saya copy nih ya, maka Anda menang itu ya. Nah, sisanya boleh Anda copy, itu tinggal ganti G-nya jadi kertas, ganti jadi batu. Tapi tugas saya ngajarin ke Anda ya. Nah, ini alternatif pertama, boleh Anda lakukan ini sebanyak berarti 3 kali lagi ya. Cara lain,
Lihat, ini if G, ini if G, ini if komputernya G. Kita buat lebih sederhana aja. L if komputer sama dengan kertas. Maka, nah di dalamnya ada if lagi. If player sama dengan G, maka ngapain? Ya, print komputer memilih kertas. Anda komputer kertas, player gunting, Anda menang. If player sama dengan kertas, print komputer memilih kertas, Anda draw. Else, ini bukan if ya, L if player batu, maka print komputer memilih kertas, Anda kalah. Nah, boleh yang selanjutnya ya. Ini kalau dia batu, playernya G, berarti ini batu juga nih. Ini kalau batu sama gunting menang. Siapa nih? Menang batu ya, berarti G-nya kalah. Ini Anda menang. Kalau batu sama batu draw. Boleh nih ya. Ini cara pertama. Saya run. Komputer sekarang telah milih. Sekarang giliran Anda. Kak. Nah, komputer milih gunting tadi, Anda kalah gitu. Pak, saya mah pengen menang terus. Tampilin yang ini. Oh tuh komputer milih K ya. Pakai apa nih? Pakai gunting. Anda menang. Ya, oke. Pak, wah banyak banget. Ada nggak yang bisa dioptimasi? Ada. Perhatikan di sini. Ketika komputer milih K, maka pasti aja ini ditulis. Komputer memilih kertas gitu ya. Nah, saya buat gini aja. Print komputer memilih kertas, titik. Nah, berarti nanti cukup nulis Anda menang, draw, Anda kalah. Jadi ini pasti ditulis. Ya, baru if ke sini. Tapi ingat, kalau print itu pasti pindah baris. Makanya ini jangan dulu pindah baris ya. N-nya string kosong. Jadi nanti gini, komputer memilih kertas. Nah, nanti disambung dengan Anda menang, draw atau kalah. Nah, ini lebih menghemat, nggak harus nulis komputer memilih kertas berulang kali. Nah, hal yang sama bisa Anda lakukan di sini. Ya, print komputer memilih batu. Ya, sehingga cukup nulisnya gini. Tapi ingat, jangan dulu pindah baris. N-nya string kosong supaya nggak pindah baris. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Makin panjang ya. Ya, 2 aja deh. Ya, sisanya mah tinggal Anda buat ya. Diulang aja boleh.
Nah, beres nih. Minggu depan materinya pengulangan. Jadi permainan ini diulang 5 kali. Nanti siapa yang skornya paling banyak, nah itu yang menang gitu. Jadi jangan dulu nulis Anda menang ada segala macam ya. Skornya 1-2-0, 1-0 gitu. 1-1, 2-1 gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tuh kan, jadi komputer bisa main game ya sama manusia.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yang perhitungan tiket sama gaji ya silahkan ya Anda. Jangan semuanya saya jawab ya. Ini terlalu banyak ya tulisan. Anda menang ada 3 kali, Anda kalah ada 3 kali, draw ada 3 kali. Itu kalau diakalin lagi bisa ya. Jadi cukup 1 kali ada kalah, Anda menang sama draw itu cukup sekali aja. Jadi di sini saya punya sebuah variabel namanya ini nggak ada yang menang nih, maka pemenangnya adalah 0. Itu kalau draw. Ini yang menang siapa nih? Komputer ya. Pemenang adalah, nah kalau 1 itu komputer yang menang gitu ya. Ini pemenangnya adalah 2, si player gitu ya. Nah, kalau ini pemenang adalah 2. Pemenang sama dengan 0. Pemenang sama dengan 1. Gitu ya. Ini pemenang sama dengan 0. Ini pemenang sama dengan 2. Ini pemenang sama dengan 1. Nah, setelah semua if beres, kita buat di sini. If pemenang sama dengan 0, maka tulis write
Draw. L, if pemenang sama dengan satu, maka write komputer menang. Else if pemenang sama dengan 2, maka kok write sih? Print. Anda menang. Nah, jadi cukup satu gitu. Itunya apa sih? Nulis Anda menang, Anda kalahnya gitu. Ya. Kak. Oke, komputer menang. Karena komputernya milihnya G. Oh, itu optimasi saja. Malah bisa dijadiin satu baris. Ini bisa dijadiin satu baris loh ya. Kalau Anda sudah ngerti banget Python. Oke, kita sudah jam 9 lebih 33, malah 9.33, kita lebih 3 menit. Nah, salah lah ya. Yang penting materi tersampaikan. Silakan, pertanyaan terakhir ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak nih perkuliahannya akan saya tutup. Nanti seperti biasa ini ada di YouTube ya. Jadi nanti Anda bisa ulang lagi di rumah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Ya, sami-sami.